Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin menjelaskan materi tentang evolusi. Di sini evolusi memiliki pengertian dalam bahasa Latin yang dengan kata lain adalah evolvo, yang artinya adalah membentang. Sedangkan untuk pengertian umum atau pengertian sesungguhnya, evolusi terjadi secara berangsur dan perlahan dengan waktu yang lama. Di sini juga evolusi memiliki 5 prinsip evolusi. Yang pertama, evolusi terjadi secara cepat berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kecepatan evolusi tidak berlangsung sama, tiap-tiap berbeda dengan organisme yang lain. Terus yang ketiga, spesies baru tidak merupakan spesies yang bentuknya sempurna. Terus yang keempat, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke terkompleks. Terus yang kelima atau yang terakhir, prinsip ini evolusi terjadi secara populasi, bukan individu. Lalu ada dua teori evolusi. Yang pertama, abiogenesis atau biasa disebut dengan generatio spontanea. Terus yang kedua, teori biogenesis. Nah, bedanya di antara kedua teori ini adalah yang pertama, teori abiogenesis mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Sedangkan untuk teori biogenesis ini, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Kemudian ada beberapa para ilmuwan atau pakar ilmu pengetahuan yang mendukung kedua teori ini, dan ada juga yang tidak. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini merupakan tokoh ilmu pengetahuan Yunani kuno. Dia mendukung teori abiogenesis ini karena makhluk hidup yang pertama hidup di bumi adalah dari benda mati. Sebenarnya Aristoteles tahu bahwa telur ikan apabila menetas akan menjadi ikan yang sifatnya sama dengan induknya. Kemudian telur tersebut akan merupakan hasil dari perkimauan dari induk-induk ikan. Namun Aristoteles berkeyakinan bahwa ada ikan yang berasal dari lumpur. Kemudian teori biogenesis. Biogenesis ini didukung oleh 3 pakar ilmuwan. Yang pertama Francisco Redi, lalu Lazzaro Spallanzani, yang ketiga adalah Louis Pasteur. Nah, yang pertama adalah Francisco Redi. Dia orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis dan melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam toples yang terbuka dan tertutup. Kemudian dia masukkan ke dalam toples itu, ditunggu untuk beberapa hari. Dia melakukan percobaan. Yang toples 1 atau toples yang terbuka ini, dia mengalami pembusukan di dalam toples tersebut. Ada keluar larva atau lalat. Kemudian toples yang kedua atau toples yang tertutup tidak ada mengalami pembusukan atau adanya mikroorganisme kehidupan lain. Lalu Francisco Redi ini memodifikasi toples dengan menggunakan penutup kain kasa agar udara tidak dapat masuk ke dalam toples tersebut. Setelah itu, daging di dalam itu mengalami pembusukan, namun lalat tidak dapat masuk sehingga munculnya telur lalat atau larva di atas kain kasa tersebut. Kemudian Lazzaro Spallanzani, dia melakukan pengujian dengan memanaskan air panas atau dibuat air kaldu dengan rebusan daging, ditaruh di kedua tempat yang berbeda. Yang satu ditutup, terus yang kedua ditaruh di tempat yang sengaja untuk dibuka. Kemudian hasilnya adalah ditutup tadi tidak mengalami perubahan airnya atau bau. Terus yang kedua mengalami perubahan dari bentuk airnya hingga bau yang tidak sedap, dan di dalam air itu mengalami perkembangan mikroorganisme lain. Lazzaro Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada di kaldu tersebut tidak berasal dari benda mati, melainkan berasal dari kehidupan yang ada di udara. Namun, penduduk paham di abiogenesis ini menyatakan keberatan terhadap hasil dari eksperimen tersebut. Menurut mereka, untuk terbentuknya suatu mikroorganisme atau makhluk hidup dalam air diperlukan sebuah udara. Untuk percobaan yang ketiga dari Louis Pasteur. Percobaan ini menggunakan bahan air kaldu dengan
alat labu berupa bentuk leher angsa atau huruf S gitu. Dengan tutup yang menyerupai huruf S, maka kaldu yang ada di dalam ini masih bisa terhubung dengan udara yang berada di luar. Namun makhluk hidup tidak dapat masuk ke dalam labu tersebut. Sama seperti percobaan sebelumnya, ia memanaskan air lalu memasukkannya ke dalam labu, kemudian didinginkan. Setelah itu diamati beberapa hari. Kemudian setelah diamati beberapa hari, hasilnya adalah tidak ada mikroorganisme atau kehidupan atau perubahan lain di dalam air tersebut. Nah, Louis Pasteur ini dia menyimpulkan bahwa adanya kehidupan yang berasal dari kehidupan yang lainnya. Kemudian menghasilkan sebuah teori. Ada 3 teorinya, yaitu pertama, omne vivum ex ovo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian yang kedua, ada omne ovum ex vivo, atau semua telur berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, ada omne vivum ex vivo, atau semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Untuk video ini sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.